semua, baik lagi nih sama kita. Kali ini kita spesial nih, soalnya kita lagi ada di Gereja Katolik Santo Servasius Kampung Sawah, Bekasi. Dan kali ini aku nggak sendiri, aku sama teman aku. Ya, saya sendiri Cheryl Alexandra. Dan kita kali ini juga bakal ngobrol sama Pak Yakub. Mari Pak, boleh perkenalan? Ya, baik. Selamat pagi adik-adik. Saya Pak Yakub Napiun, asli Kampung Sawah. Kalau nggak asli ya asli banget gitu ya. Saya lahir pada 1956, tepatnya bulan Juli dan hampir tanggalnya besok lusa. Ya, saya dalam kegiatan belakangan ini atau setelah Purna Bakti, saya masuk dalam kegiatan kemasyarakatan sebagai anggota Majelis Umat Beragama tingkat Kecamatan Pondok Melati. Itu saja. Oke. Berarti kan Bapak di sini juga sudah asli sini ya, bisa dibilang udah kental banget nih sama budaya Betawi ini. Dan Bapak lahir secara Katolik. Mungkin boleh Pak dijelaskan lagi secara singkat gimana sih sejarahnya gereja ini tuh berdiri? Ya, kalau de facto gereja ini lahir 129 tahun yang lalu, nanti tepat pada 6 Oktober. Jadi gereja ini lahir ditandai oleh pembaptisan secara Katolik terhadap 18 orang kampung sawah. Ada putra asli, ada juga yang bukan putra asli. Nah, itu terjadi pada 6 Oktober 1896. Pembaptisan dilakukan oleh Pastor Bernardus Switz di tempat atau di sekitar tempat ini zaman dahulu. Ya, itu awal gereja secara dalam artian jemaat atau jamaah ya, orang. Nah, kalau gereja dalam bentuk bangunan itu baru terjadi pada 1930-an. Ya, sudah dibangun dalam bentuk yang lebih permanen pada 1930-an. Jadi gereja ini dalam artian jemaat atau komunitas lahir pada 1896, tepatnya 6 Oktober. Itu benar. Oke Pak, saya juga mau nanya-nanya dong Pak. Baik. Nah, bagaimana proses akulturasi budaya Betawi ini dengan tradisi Katolik di gereja ini bisa sampai terjadi? Ya, memang di gereja Katolik Kampung Sawah ini kental bernuansa Betawi, itu ya yang ada ya. Nah, gereja ini lahir pada 1896. Ketika itu budaya itu sudah ada. Ya, budaya sudah ada. Apakah itu budaya Betawi atau bukan? Ya, itu yang pasti terbawa sampai sekarang. Ya. Nah, maka kebetulan juga gereja Katolik itu memang punya semacam semacam anjuran bahwa gereja Katolik harus inkulturatif. Artinya gereja harus menjadi bagian dari tradisi atau kearifan lokal di mana tempat gereja itu berada. Sehingga budaya itu menjadi bagian dari kehidupan jemaatnya sehari-hari. Kalau tidak demikian, mungkin akan ada sesuatu yang menjadi hambatan. Satu contoh begini. Misalnya ada satu gereja, misalnya saja gereja Katolik Kampung Sawah. Ada pastornya atau pemimpinnya yang dari Belanda. Ketika memimpin ibadah di gereja ini pakai bahasa Belanda misalnya. Nah, apakah itu efektif? Kan pasti enggak kan? Orang akan mengatakan, oh jangan-jangan ngomongin saya nih. Seperti itu. Nah, maka gereja menjadi bagian dari kearifan lokal supaya gereja juga ikut membangun, memelihara kearifan lokal itu sendiri sehingga seluruh jamaahnya, seluruh umatnya
menjadi bagian dari tradisi itu sendiri. Nah, seperti Anda lihat sekarang, Gereja Katolik Kampung Sawah yang umatnya ada yang Flores, ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Batak, ya, macam-macam. Tetapi ketika waktu perayaan besar misalnya Natal atau Paskah, Anda lihat semuanya, hampir semuanya mengenakan baju koko, peci, kemudian kebaya, selendang. Itu bagian dari kearifan lokal yang dikembangkan atau dipelihara oleh umat Katolik Kampung Sawah. Yang sampai hari ini masih terjadi seperti itu. Terjawab? Terjawab. Oke. Pak, kalau tadi kan mungkin secara umat ya, kita ngebahas soal secara sederhana gimana mereka mengakulturasikan budaya Betawi dengan kekatolikan mereka. Tapi kalau untuk yang benar-benar kental dengan budaya Betawi, ya ada nggak kira-kira acara besar atau mungkin sebuah peringatan yang memang benar-benar dari awal sampai akhir acara itu menggunakan budaya Betawi yang cukup kental? Begini, misalnya saja sedekah bumi. Sedekah bumi secara liturgi ada tradisi atau ada budaya yang masuk menjadi bagian dari tata liturgi, tetapi dalam batas-batas tertentu. Tetapi kalau dalam perayaan sepenuhnya dalam budaya Betawi, ya, tradisi Betawi. Nah, kalau dalam liturgi misalnya saja pada prosesi perarakan imam akan masuk ke gereja ke tempat utama ibadah, itu diiringi atau dikawal dengan tari-tarian Betawi, ya, dipandu dengan tari-tarian Betawi sampai batas tertentu. Nah, itu pun prosesinya, waktunya itu ada tertentu juga. Misalnya sudah sampai pada setelah yang disebut tata liturgi sabda, yang masih dalam katakanlah pembawaan kitab suci, bacaan kitab suci, khotbah dan sebagainya, itu masih masuk dalam liturgi sabda. Kalau sudah masuk liturgi ekaristi, itu sudah stop. Tidak ada lagi kamera-kamera, tidak ada lagi tarian, tidak ada lagi yang lain-lain. Semuanya fokus pada ibadah, pada liturgi. Nah, nanti setelah itu mungkin ada lagi. Setelah selesai itu baru akan ada lagi perayaan yang bernuansa budaya. Jadi masuk dalam tata liturgi dalam batas tertentu, ya, ada batasannya. Hingga tidak seluruhnya, ya. Kecuali kalau perayaan atau pesta itu bisa saja seluruhnya dengan budaya Betawi. Itu terjawab? Terjawab. Ada Pak. Nah, jadi gimana sih tanggapan umat Katolik maupun masyarakat luar terhadap keunikan gereja yang mengadopsi unsur budaya lokal ini, Pak? Tanggapan dari mereka? Sampai hari ini saya belum pernah mendengar atau ya ada orang yang mengeluh, merasa tidak terima kalau budaya Betawi ini menjadi bagian dari kearifan lokal, ini menjadi bagian dari tradisi gereja atau dirayakan atau diekspresikan dalam beberapa kegiatan di gereja. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar orang yang mengeluh itu di seputaran. Nih saya konteksnya Kampung Sawah loh ya. Iya. Saya nggak bicara yang lain. Saya bicara Kampung Sawah, sampai hari ini tidak ada. Karena selain gereja Katolik ini juga ada gereja Protestan yang juga ada bagian-bagian dari budaya yang menjadi bagian dari tradisi mereka. Misalnya saja mereka ibadah dengan pakaian-pakaian yang seperti yang kami pakai juga. Itu juga kan sama juga. Itu. Nah, sampai hari ini bahkan kami mendapatkan apresiasi dari banyak orang lintas agama. 17 Mei yang lalu
kami adakan pesta sedekah bumi namanya. Itu mengajak semua elemen atau semua tokoh-tokoh agama sampai pada aliran penghayat kepercayaan itu hadir di tempat ini, memberikan apresiasi bahwa Kampung Sawah boleh menjadi sesuatu yang dibanggakan karena sungguh memelihara, merawat budaya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama. Karena prinsipnya budaya itu mempersatukan kita semua. Seperti itu, Sheryl. Oke, Pak. Kalau tadi kan Bapak juga sempat menyinggung kalau Bapak tuh di gereja ini memang cukup sering atau mungkin hampir setiap kegiatan itu mengundang masyarakat luas. Kira-kira apakah dari gereja ini sendiri, kalau menurut pengalaman Bapak, sangat terbuka terhadap adanya edukasi atau tempat ini dijadikan tempat untuk mengedukasi baik dari umat Katolik maupun dari umat mungkin yang lain terhadap keunikan yang ada di sini, karena mungkin di gereja-gereja lain tidak ada gitu. Ya, seperti yang Anda alami, seperti yang Anda lihat barusan, banyak juga orang-orang yang juga non-Katolik. Saya tawarkan, saya persilakan kalau mau melihat ke dalam, mau bertanya tentang apa yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab, kita tampung, nanti saya minta tolong yang ahlinya yang menjawab. Nah, kami memang menjadi menjadi satu wadah yang terbuka terhadap siapa saja, bahwa ini rumah ibadah. Gereja Katolik itu kan gereja universal, ya, gereja yang bisa dipahami atau bisa bisa diikuti, bisa diajak bekerja sama dengan siapa saja. Ya, itu makanya prinsip gereja Katolik universal itu memang sampai hari ini bukan hanya di tingkat Kampung Sawah, bahkan sampai di tingkat pusatnya di Vatikan juga sama. Ya, sehingga apapun yang kami lakukan bukan saja kepada umat Katolik sendiri, ada teman-teman yang lain. Barangkali saya paling sering membawa teman-teman dari FKUB, dari Kesbangpol, dari pemerintahan yang datang melihat sendiri, datang bahkan berfoto di depan sana. Bukan hanya tingkat Kota Bekasi atau Provinsi Jawa Barat, bahkan di luar Jawa sudah sering kali datang ke sini. Bahkan dari luar negeri, dari komunitas UEM, Uni Evangelisasi Mission, itu dari 12 negara di Eropa dan Afrika. Itu terdiri dari Muslim, Kristen, ada juga Kristen Ortodok, ada yang Katolik, dan macam-macam. Mereka datang ke sini, lakukan studi banding, dan mereka datang ke gereja ini dan berfoto di sana, melihat ini, bertanya tentang ini, semua kita berikan informasi. Kecuali itu pada saatnya ibadah. Ya, pada saatnya ibadah memang hanya untuk kami, sehingga tidak harus melibatkan orang atau pihak lain dalam ibadah itu. Jadi kita membedakan antara ibadah dengan edukasi, seperti itu ya. Sama saya penasaran, Pak. Kalau kira-kira gereja ini tuh terbuka nggak sebagai tempat edukasi sejarah buat umum? Saya pikir sudah dijawab sendiri ya. Nah, buktinya ketika Sheryl mau datang ke saya mencari tahu tentang gereja ini, kan saya open kan. Iya. Silahkan, apa yang bisa digali dari sini. Nah, itu saya kira karena begini, dengan memahami sejarah, setidak-tidaknya kita memahami juga karakteristik berikutnya. Kalau ada nilai-nilai luhur yang harus kita pelihara bersama, kenapa tidak? Kan gitu.
bahwa sejarah itu kan menjadi sebuah prosesi perjalanan panjang masa lalu yang barangkali di dalam sejarah itu sendiri bukan hanya untuk orang-orang Kristen saja, tapi banyak juga umat lain yang ikut terlibat di sana. Misalnya saja ketika membangun gereja ini, merenovasi gereja ini, apakah cuma orang-orang Katolik yang membangun gereja ini? Enggak tuh. Teman-teman atau saudara-saudara yang Muslim juga banyak, yang Kristen lain juga ada. Nah, itu menjadi bagian dari prosesi sejarah yang memperlihatkan dan menjadi bukti nyata bahwa kita tidak hidup sendiri. Begitu, Sheryl. Menarik, Pak. Terima kasih. Oke, untuk terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Mungkin dari Bapak secara pribadi, apa harapan Bapak atau apa kira-kira impian Bapak terhadap pengembangan budaya atau inkulturasi antara Katolik dengan kebudayaan Betawi yang mungkin cukup unik ini karena nggak ada di gereja lain untuk di masa depan? Mungkin untuk generasi kita nih, Gen Z. Ya, ini salah satu mimpi yang sedikit banyak sudah mulai ada hasil. Saya berharap di usia saya yang ke-70 sebentar lagi ada generasi-generasi, ada sosok-sosok muda yang memang kental mau melihara, merawat tradisi yang kami sekarang ini pelihara. Nah, maka saya sudah melakukan upaya-upaya regenerasi ke orang-orang muda untuk mendalami budaya dan inkulturasi. Pada peringatan sedekah bumi kemarin, tanggal 17 dan 18 Mei, hampir dikatakan 100% orang muda yang terlibat dalam kegiatan itu, baik perencanaannya maupun pelaksanaan. Semuanya orang muda. Karena saya bilang, kalau berani saya berikan tantangan untuk orang-orang muda mengambil peran ini. Konsep sudah ada, tinggal dijalankan. Sanggup? Katakan iya, kita jalan bareng. Akhirnya terjadi. Itu yang luar biasa. Nah, kemudian dalam kata regenerasi atau kaderisasi, orang-orang yang seperti saya yang sudah tua-tua ini, ya ikhlas memberikan posisinya kepada yang muda, supaya mereka juga punya rasa percaya diri untuk mengembangkan. Jangan terlalu banyak diintervensi. Oh bukan begitu, oh bukan begitu. Lihat saja, kreativitas orang muda itu kan banyak. Kita lihat saja, ketika ada sesuatu yang kurang pas, ini tinggal diarahkan. Nah, maka kalau orang-orang tua tidak ikhlas melepaskan kursinya ke orang muda, gak usah bicara soal regenerasi. Iya kan? Iya. Setuju? Setuju, Pak. Setuju banget. Itu jawaban saya. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih telah menyimak dari wawancara kami. Saya Sheryl Alexandra. Saya Angelika Putih. Dan saya Pak Yakob Napiun. Dadah.